Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun di masa pandemi dan belajar online. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar, kemudian bisa sharing ilmu untuk memperbaiki kualitas belajar kita, tentunya khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, untuk semester 2 ini kita akan mengawali dengan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Kompetensi dasar 3.9 adalah KD pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 4.9 menyimpulkan isi puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tertulis. Jadi untuk KD 4.9 adalah KD keterampilan bagaimana anak-anak semua mampu menyimpulkan isi puisi rakyat, kemudian dapat disajikan dalam bentuk tertulis. Puisi rakyat adalah puisi yang mempunyai nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dari puisi rakyat, yaitu puisi lama yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan warisan leluhur bangsa Indonesia. Jadi, puisi rakyat adalah salah satu bentuk warisan daripada leluhur kita yang dulu para penyair-penyair telah membuat puisi hasil karyanya dari masa ke masa. Baik, berikutnya adalah jenis puisi rakyat. Puisi rakyat terdiri dari jenis, ada tiga jenis, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Pantun, syair, dan gurindam ini merupakan puisi lama. Jadi salah satu ciri puisi lama adalah pengarangnya itu bersifat anonim atau tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Lanjut. Nah, apa itu pantun? Pantun yaitu puisi lama yang membudaya dan mengakar di dalam masyarakat. Pantun mempunyai banyak nama di berbagai bahasa dalam bangsa ini. Dalam bahasa Toba, kata pantun disebut pantun, sedangkan dalam bahasa Tagalog, bahasa pantun dikatakan sebagai tonton, sedangkan dalam bahasa Jawa namanya adalah tuntun, yang kurang lebih memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu arahan yang mendidik, ucapan yang teratur, dan bentuk dari kesantunan. Jadi pada zaman dahulu pantun dipakai untuk menyampaikan sesuatu supaya lebih halus,
atau lebih santun. Jadi merujuk daripada tujuan pantun pada zaman dahulu, yaitu menyampaikan sesuatu secara santun. Jadi jika ada di zaman modern ini kemudian menyalahartikan tujuan daripada pantun itu untuk mengejek misalnya, berarti itu keluar daripada tujuan dari pantun itu sendiri. Lanjut. Nah, syair. Syair merupakan salah satu dari puisi lama. Syair berasal dari negara Persia yang dibawa masuk ke dalam negara Indonesia bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Wow, berarti syair ini ada hubungannya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia juga. Istilah atau kata syair yaitu berasal dari negara Arab, yaitu syair atau syuur, yang mempunyai arti perasaan yang menyadari. Lalu kata syuur berkembang menjadi syiru yang mempunyai arti puisi di dalam pengetahuan umum. Nah, yang terakhir adalah gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari negara India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam merupakan syarat dari moral dan nilai agama. Oleh karena itu, bagi orang dulu, gurindam sangatlah penting untuk dijadikan norma di dalam kehidupan. Gurindam merupakan salah satu puisi lama atau puisi Melayu yang sangatlah penting sebagai warisan budaya bangsa. Nah, selanjutnya adalah ciri pantun dan contoh. Yang pertama, ciri daripada pantun adalah setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Dan rima dari setiap akhir yaitu berima AB AB. Jadi ini adalah ciri pantun yang harus dipenuhi dalam menulis pantun. Nah, ada contoh pantun di sini yaitu jalan-jalan ke kota Bali, banyak rumah berbaris-baris. Biar jatuh ke dalam kali, asal dapat dinda yang manis. Masya Allah. Jadi IS adalah ciri dari rima itu sendiri. Jadi huruf akhir I dan huruf S itu namanya sajak AB. Baris pertama sama dengan baris kedua berbeda. Baris ketiga dan baris keempat sama dengan rima dari baris pertama dan kedua. Sedangkan baris pertama dan kedua adalah sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi daripada pantun yang ingin kita sampaikan. Ciri syair dan contohnya. Syair mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan teks puisi lama lainnya, yaitu yang pertama, dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata.
Yang ketiga, syair bersajak a a a a. Beda dengan pantun tadi ya. Kalau pantun a b, sedangkan pada syair bersajak a a a a. Berarti semua akhir daripada baris kalimat dalam pantun itu huruf terakhirnya sama, bunyinya sama. Dalam setiap baris adalah isi. Kemudian bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Jadi semua kalimat tiap baris dalam syair adalah isi. Jadi tidak ada yang namanya sampiran. Contoh syair. Jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Baik, yang terakhir adalah ciri gurindam dan contohnya. Ciri gurindam ada 7. Yang pertama, terdapat 2 baris dalam 1 bait. Yang kedua, setiap baris mempunyai jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Setiap baris mempunyai rima atau bersajak A, B, B dan sebagainya. Jadi baris pertama dan kedua berbeda. Jadi bisa AA, bisa BB atau CC. Kemudian yang keempat merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, pada baris pertama berisikan masalah, soal atau perjanjian. Pada baris kedua berisikan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian yang terdapat pada baris pertama. Maksud atau isi dari gurindam yaitu terdapat pada baris kedua. Isi dari gurindam biasanya berisikan nasihat, kata-kata mutiara, atau bisa juga tentang filosofi hidup. Masih penasaran dengan contoh gurindam? Nah, ini dia contoh gurindam. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah kepada guru. Jadi ada 2 baris. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah kepada guru. Jadi baris akhirnya sama UU. Kemudian yang kedua, ketika engkau tengah belajar, haruslah tekun dan juga sabar. Yang ketiga, barang siapa tidak berilmu, bagaikan kursi tidak bertumpu. Yang keempat, ilmu jangan hanya dihafalkan, namun juga harus diamalkan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kalau engkau tidak tahu, maka harus cari ilmu. Oke, baiklah. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini.